Itu makanya di tabel ini lebih besar. Di tabel ini lebih besar. 2413. Kemudian hitung kembali kuat momen rencana penampang tersebut. Jadi yang perlu kita pahami di sini, di awal tadi tulangannya 3 diameter 29. Di sini 3 diameter 32. Tulangan menjadi lebih besar. Lebih besarnya dia sebesar ini 1980, 2412 tambah 500 mm kuadrat kira-kira tulangan. Kita lihat pengaruhnya terhadap VMN. Jadi yang dihitung sama, VMN-nya berapa. Berapa peningkatan kemampuan dia memikul momen dengan penambahan tulangan kira-kira 25%. Seperempat dari yang di sini ditambahkan ke sini. Itu yang mau ditunjukkannya dari contoh 33 dengan 32 ini. Jadi akan menjadi seperti ini dia kombinasi ini sama semua. Nggak ada beda. Hitung A dengan rumusnya ASFY per 0,85 ini dia datangnya ini. Disamakan ini T harus sama dengan C. Sehingga ASFY sama dengan 0,85 F aksen C kali A kali B. Nah, itu yang di sini. Ketika ini disamakan, maka A kecil itu sama dengan ASFY dibagi 0,85 F aksen C B. Itu datangnya. Itu kan sudah diuraikan pada minggu lalu. Dapat C-nya sama dengan A per 0,85. Nah, 0,85 ini bukan 0,8 ini. Tapi ingat, 0,85 yang beta 1 tadi. Nah, yang beta 1 ini. Yang ini. Itu sering silap kalau ujian ya. Lumayan itu silapnya di situ. Nanti bagi mutunya yang lebih besar dari 28 itu sering silap. Ya nasib-nasiban lah apalagi online ini kan. Nah. Jadi beta 1 dia bukan 0,85 yang ini. Bukan 0,85 rumus. Tapi 0,85 beta 1. Itu yang sering kecelek. Nah itu yang A sama dengan beta 1 kali C. C sama dengan A per beta 1. C per DT lebih besar dari 0,375. Nah, lihat ke persyaratan. C per DT lebih besar dari 0,375. Harusnya dia lebih kecil. Ini sudah masuk ke daerah transisi. Mana dia? Dia sudah masuk ke daerah transisi. Kemudian dikontrol lagi E-nya. Regangan itu kalau pada daerah tarik, dia harus lebih besar dari 0,005. C per DT-nya lebih kecil dari 0,375. Di sini C per DT sudah lebih besar dari 0,375, regangannya pun sudah lebih kecil dari 0,005. Sehingga dia termasuk transisi. Termasuk transisi. Karena dia masih lebih besar dari 0,004. Nih. Jadi batasan 0,004 itu menentukan dia. Jadi menentukan dia terkendali tarik batasannya adalah 0,004. Sesuai dengan syarat SNI 2847 pasal 1035. 0,04. Jadi dia masuk daerah transisi. Jadi perubahan menambah sedikit tulangan itu sudah merubah daerahnya menjadi daerah transisi. Nah, efeknya apa? Nah, ini efeknya tadi kan. Karena dia berada pada daerah transisi, harus masuk ke rumus. Rumus yang dipakai adalah, karena tulangan kita adalah tulangan non-spiral, nah dipakai ini. Ini rumusnya. Kalau atau interpolasi di sini, tapi pakai rumus saja lah. Dapatlah dia faktor reduksinya 0,65 tambah regangan yang ada ini. Masukkan dia 0,00441 ini. Kurang 0,002 kali 250 per 3. Sehingga di sini bukan 0,9 lagi. Bukan 0,9.
Nah, di sini kan 0,9. Tapi sudah turun dia menjadi 0,851. 374. 374 di sini dapat 336. Jadi tidak simetris dia, tidak linier pertambahannya. Kenapa? Karena ada perubahan daerah. Dari daerah terkendali tarik ke daerah transisi. Sehingga faktor reduksi berkurang. Jadi tidak otomatis kemudian kalau ini linier, bayangan kita kan kalau dia linier tambah 25%, maka ini tinggal kali 25%. Belum tentu. Nah, 25% dari 336 itu seperempatnya kira-kira 80 dapat 410 harusnya. Ternyata tidak. Dia hanya tambah 374. Jadi tidak serta-merta, itu yang mau ditunjukkan contoh 32 itu, dan 33, tidak serta-merta penambahan luas tulangan itu akan linier dengan pertambahan kekuatan daripada beton itu memikul lentur. Walaupun dia linier. Ya, ini kan linier nih. ASF ini kan dengan ini kan linier. Kan di atas semua ini, bukan di bawah. Kecuali tadi MN sama dengan 1/AS. Ini linier dia. Bukan berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Kenapa? Karena ini, di rumus ini, ada catatan, V ini dia bukan, walaupun dia konstanta, tapi dia bukan konstanta yang tetap. Konstanta yang merupakan variabel. Variabel dia, tergantung daripada ini. Nah, ini yang sering terjebak ketika di tugas akhir. Ketika jumpa dengan Bu Erni. Karena kalau saya ketika sampai sekarang ini seringnya ketika udah masuk dia perencanaan gedung itu, beton itu, dia pakai program. Jadi saya menyinggung program karena Bu Erni malas agak menyinggung ke program. Nah, saya ambil bagian itu supaya semua bagian dapat. Jadi saya kalau program itu selalu ngambil yang program. Mungkin karena ibu itu juga tidak pernah mengajar komputer komputasi. Nah, dia spesifik di beton. Saya komputer komputasi pun ngajar. Beton, baja, ngajar. Dan ibu itu mengajar statika, kalau saya kekuatan bahan, makanya dia lebih suka dia ke momen-momen, kalau saya lebih suka menyinggung ke inersia-inersia. Tapi momen harus tetap saya kuasai, karena ada hubungannya dengan materi yang diajar, itu biasanya strengthening, penekanan pertanyaan dosen ketika di meja hijau. Jadi itu mesti dipahami bagi kalian yang mau meja hijau nanti. Oke, untuk contoh 33, ada pertanyaan? Nggak ada? Kita lanjut. Ya, kalau perlu nggak 100% ya nggak masalah kita masuk. Jadi supaya kita kejar materi kita. Lama-lama daring ini pusing. Nah, jadi ada batasan tulangan maksimum tadi. Ada tadi Romax. Rho sama dengan AS per BD. Ingat ini tadi salah 0,003 dia, bukan 0,0003. Ada Romax. Kemudian perlu juga dibatasi menurut peraturan. Apabila tulangan itu jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Maka dibatasilah berapa besarnya AS minimum. Nah, AS minimum itu kalau dalam memakai, bisa pakai dua rumus. Kalau dalam AS dia ini rumusnya. Kalau pakai dalam RO dia ini. Nah, ini ada dua suku. Ini suku pertama. Kalau istilah di sini, peraturan, ini suku kedua.
Suku pertama dari persamaan tersebut digunakan untuk beton dengan mutu yang lebih dari 30 megapascal. Sedangkan suku kedua dalam persamaan digunakan untuk mutu beton kurang dari 30 megapascal. Hal ini dikarenakan kedua persamaan tersebut akan memiliki nilai sama besar pada nilai F aksen C sama dengan 31,4 MPa. Nah, jadi ini pertanyaan termasuk, saya buka termasuk pertanyaan favorit dari Bu Erni ini. Jadi berapalah kalau misalnya mutu betonmu lebih besar dari 30? Nah, jadi bukan lagi yang ini. Ini umum ini 1,4 per FE, tapi sudah ke sini. Akar F aksen C per 4 FE. Akar F aksen C per 4 FE. Nah, jadi kalau dimasukkan dia 31,4 dibagi 4, kalau kita lihat di situ, sama dengan 31,4 per 4 pangkat 0,5. 31,4 MPa, F aksen C bagi 4. Pangkat 0,5 diakarkan. 2,8. Ya. 3,8. Sebentar. Apakah ada salah lagi nih? F aksen C 31,4 dibagi 4. Akarnya 31,4 per 4 itu 7,85. Akarnya 2,8. Betul. Tunggu. Oh iya, betul. Ya, maka dibuat sukunya itu, kalau dia untuk lebih kecil, yang kanan ini 1,4 per FE, untuk yang 30 megapascal, kemudian F aksen C per FY untuk F aksen C per 4 FY akarnya itu untuk yang lebih besar dari 30 megapascal. Lebih besar dari 30 megapascal. Jadi kalau F aksen C-nya 30 bagi 4 itu dapat 30 bagi 4, 7,5. Ini sama dengan ini pangkat 0,5 akar. Oh ya, dia mesti di FE kan. Tunggu, kita tes dulu supaya nampak bayangannya ke kalian. 1,4 per FY. 1,4 per FY itu dapatnya mana lah ya? Di sini. Sama dengan 1,4 dibagi FY itu misalnya 400. 0,0035. Ini dia kalau 1,4 per FY. Untuk dia FY sama dengan 400. Nah, kalau misalnya mutu betonnya aksen C lebih besar dari 30, maka akar dari
sama dengan akar dari F-aksen C. 30 dibagi 4 dibagi FY. Dibagi 4 dibagi 400. Angkat 0,5. 300 dibagi 4. Kau kurang di sini. Sama aturannya. 4 kali FY. Berbeda. 300 bagi 4. F-aksen C 30 dibagi 4 kali FY. 1,4 dibagi 400. 0,0035. Kalau di sini dia ada F-aksen C tapi F-aksen C per per 4 FY. Saya belum dapat dia. 30, 7,5. Apa ada salah? 4 FY. Kok agak beda ya? F-aksen C per 4 akar. Belum dapat saya. Nanti coba saya cari. Ini agak nggak masuk ke akal saya. Kenapa bisa sama di pas di 31,4? Nanti kita coba cek. Ini pasal berapa katanya? 1051. Pasal 1051. Enggak ya. 76. Pasal 1051. Di tulangan minimum AS minimum 1,4. Rumusnya pun salah rupanya.
AS minimum sama dengan F aksen C. Rho sama dengan AS per BD. BD 0,25 akar F aksen C per FY. Ah, cukimai juga ini. 0, sama dengan 0,25 akar F aksen C per FY. 0,25 bagi F aksen C. Tadi cuma 31,4 kali sabar 0,5 per FY. FY 400 kali akar F aksen C kali 31,4 angkat 0,5. Iya. Ini rumusnya salah lagi. Aduh. Makanya saya nggak masuk kok. Jadi rumus AS-nya itu ini dia. AS minimum itu ini. Kacau. Kalian catat aja dulu ini. Kok nggak masuk pikiran saya. AS minimum itu ini rumusnya. Seperempat FY. Jadi yang kena akar itu hanya F aksen C. Seperempat FY. Makanya ini kan nggak masuk akal. Kenapa? Karena ketika di sini FY-nya itu kan pangkat 1. Di sini kok bisa FY itu pangkat 0,5. Itu udah nggak masuk akal itu. Jadi feeling engineering kan harus main ketika melihat peraturan. Itu udah nggak masuk akal gitu. Makanya jumpa di 31,4 nggak masuk akal. Makanya saya cek rumusnya adalah seperempat FY. Yang kena akar itu cuma F aksen C. Ini tuliskan dulu. Kalian tuliskan bisa juga dilihat di lampiran. Seperempat FY akar F aksen C. Baru kemudian di sini, ini di luar dia. Ini di luar dia. Jadi kalau di seperempat FY di luar, baru akar F aksen C. Inilah rumusnya nih. Nenek juga. Apalagi yang ditekan ini. Astagfirullah. Nggak masuk akal dia. Nggak bisa kontrol E. Oh, ini SNI nggak bisa dia. Nggak bisa diedit SNI ini. Iya. SNI nggak bisa, mesti di apa dia, diurai. SNI nggak. Nah, baru kemudian tidak lebih kecil dari BW per BD. Ini baru yang 1,4 per FY. Karena dibagi B dengan D. Iya. Ini kalian catat dulu, ubahkan dia rumus yang ada di buku. Rumusnya itu adalah ini. Seperempat FY yang kena akar hanya F aksen C. Ini keluar dia, seperempat FY. Udah, itu rumusnya. Ini pun tadi seperempat FY. Keluar dia, yang di akar tuh hanya F aksen C. Oke. Nah, kita lihat di contoh 34. Contoh 34.
Contoh 34 itu nah ini udah masuk ke statika. Jadi kalau sangkut statikanya ini, sangkut barang ini, waduh, sedap nih. Sebuah balok cantilever overhang jepit bebas beton bertulang sepanjang 2,5 meter memiliki penampang persegi dengan penulangannya seperti ditunjukkan pada gambar C34. Nah, ini dia. Balok memikul beban mati termasuk berat sendiri 20 kN per meter dan hidup 13 kN per meter. Evaksen C25 EV 400. Periksa apakah balok cukup untuk memikul beban yang bekerja. Jadi struktur ada tergambar di sini. Ada tergambar di sini. Mati 20 kN per meter, hidup 1,3 kN per meter, panjang bentang 2,5 meter. Jadi jarak tulangan kenapa di atas? Nah, ini pentingnya orang teknik sipil itu. Karena kalau untuk overhang, momennya negatif. Serat yang tertarik itu serat atas. Serat bawah tertekan. Jadi sedangkan pada balok di atas 2 perletakan, di atas simple supported beams, di atas balok 2 perletakan, seperti contoh ini. Nah, ini tulangan di bawah. Jadi kalian harus tahu dia overhang itu kalau misalnya mengawasi di lapangan. Nah, tengok kan ini overhang. Iya Pak, ini kok tulangannya di bawah ini overhangnya. Ini kan harusnya di atas kan gitu. Jadi kita harus tahu tulangan itu posisinya di mana. Jadi pada kasus yang 34, contoh 34, itu overhang. Makanya gambar beton penampang betonnya itu tulangan itu di atas. Dia kasih D-nya 50. Diaksen 50, sorry. Diaksen 50. Jadi kalau diaksen 50, ini kecil sebenarnya selimutnya ini. 22 bagi 2, 11. Tambah sengkang 10, 21. 50 kurang 21, 29. Jadi selimutnya cuma 29 mili. 29 mili. Sedangkan standarnya itu 30 sampai 40 dia. Lebar 200 mili. Jadi kalau kita lihat beban, mati kali 1,2, hidup kali 1,6, itu momen. Momen ini negatif harus ini. Ada minusnya kalau di statika. Cuman karena kita sudah tahu dia di atas negatif, bawah positif, di atas itu serat itu tertarik dan di bawah. Sorry, di atas itu positif, di bawah negatif. Di sini dia tertarik, di bawah tertekan, makanya tidak ditimbulkan lagi dia negatifnya. Dihitung A, AS per FY, ASFY. Cari C. C itu dapat 126,22, DT-nya dapat 0,375. Kalau kita lihat ke sini, kalau kita lihat ke sini, C per DT 0,3155, sedangkan syarat di sini dia C per DT itu harus lebih kecil dari 0,375. Oke. Kemudian kita kontrol lagi dari regangan. Regangan itu lebih besar dari 0,005. Besar dari 0,005. Oke. Regangan lebih besar dari 0,005, terkendali tarik.
C per DT lebih kecil dari 0,375 terkendali tarik. Sehingga bisa V-nya itu diambil sama dengan 0,9. Dapat faktor reduksi. Atau dengan cara lain memeriksa nilai rho, kemudian lihat tabel 32. Ini ya tidak saya rekomen ini. Jadi ini dihitungan kalau ada seperti ini, nggak usah dihitung lagi. Cukup sampai sini hitungan, atas saja. Ini nggak usah pakai tabel. Pakai tabel bodoh. Kebiasaan pakai tabel bodoh. Jadi untuk kontrol aja tabel boleh. Kalau ada waktu lebih. Nah, cukup sampai sini perhitungan. Nah, ini aja perhitungannya. Sudah cukup. Nggak usah lagi memeriksa cara lain. Kecuali di TA kalian mau perbandingkan. Hitung VMN, dapat dia lebih besar dari MU. MU-nya itu berapa? Ini, 140. Oke. Oke, sampai contoh 35, 34. Ada pertanyaan? Banyak lagi saudara-saudara. Contoh 34. Ada pertanyaan. Saya sebenarnya berharap kan ada ngomong gitu. Pak, kami sudah mengerti nih Pak. Udahlah, kita akhiri aja semester ini langsung. Langsung UAS kita. Kalian pun. Nah, ada pertanyaan. Dari siapa nih? Dari siapa cowoknya nih? Kalau si Sony masih jalan-jalan nih Sony. Sony sering jalan-jalan kalau kuliah nih. Sony Pardede. Tunjukkan lu gambarmu Son. Gambar. Aktifkan kamera Son. Saya sambil ngemil. Ah, ini di mana lagi kau Son? Di kos? Mana topimu itu? Sony. Ini sikit cowok, lumayan ini. Si Juan sudah. Oke, matikan kamera. Ini saya cek dulu. Biar saya break, kan nggak ada mau bertanya. Remat. Ray. Ray. Wah, hilang Ray. Remat. Nampaknya Remat sudah meninggalkan kita. Mari kita doakan bersama. Kita doakan supaya Remat tenang. Hilang langsung si Remat. Tengok yang lain, apa lagi? Yang grup-grup tertindas dulu. Reski, tertindas laki-lakinya sedikit. Reski, hidup. Iya Pak. Video. Hidupkan. Wih, di mana posisi? Pakai masker. Di Samosir Pak. Kok pakai masker? Kenapa? Di tempat umum Pak. Maksudnya tapi di kos. Kosmu tempat umum? Enggak Pak. Apanya kau? Kau yang ngomong, awak yang bingung. Enggak, di Samosir Pak. Bukan di tempat kos. Tadi kau bilang kos. Enggak, Samosir ngapain? Mau ziarah Pak. Mau di kampung berarti nih? Iya Pak. Itu kuburan belakangmu itu? Enggak Pak.
Tadi udah siap tadi, Pak. Nah, jadi Jiaranya. apa di belakangmu sekarang ini? Nggak ada, Pak. Cuma meja-meja, Pak. Itu, iya, karena ada atap itu atau apa nih? Oh, kayak tenda gitu, Pak. Oh, tenda. Di kafe kau nih? Iya. Ya? Enggak, di penginapan, Pak. Penginapan. Ada cewek situ? Nggak ada, Pak. Oh, penginapan ada. Yang jaga resepsionisnya nggak Sunyi, cewek? Pak. Sunyi. Oh, iya, iya, Pak. Wow, ini memang otakmu kotor kali. Oke, oke, cukup, cukup. Nah, kita lanjut lagi. Ini cowok-cowoknya mesti dikontrol. Ini. Kita lanjut lagi. Masuk lagi. Memang nggak ada pertanyaan ini. Kan sampai sini mengerti nggak apa yang sedang dipelajari ini? Ya? Diwakili oleh Juan dulu, Juan. Juan ini biasanya agak vokal dia nih. Nah, Juan, Ya Pak, ngertinya kau sedang belajar apa ini? Ya, lama kau menjawab. ya Pak, Ngertinya apa yang lumayan Pak. lumayan, lumayan. Tinggal berapa giga kuota? Masih banyak Pak dari pemerintah Pak. Oh, udah turun yang Oh, udah Pak, 30 atau berapa giga dapat? 50 giga Pak. Oh, 50. Oh, mantap, 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 mantap. Oke, oke, sip. Oke lah. Jadi nggak ada alasan lagi ya berarti ya. Oke. Nggak ada alasan, nggak ada kuota. Kita masuk ke contoh 35. Jadi kembali statika ya. Statika masa lalu. Biarlah masa lalu. Kalau katanya Inul kan. Di sini nggak bisa. Jadi statikanya harus ingat. Ini masuk di 35 balok. Di atas dua peletakan. Bentang 6 meter. Evaksen C20. FY 40. Nah kemudian. Beban merata. 1/8 KL kuadrat ini rumusnya nanti. Nah, kemudian hitung rho AS per BD. Dia lebih kecil dari rho max. Lalu pakai tabel dia nih. Kalau kita cek dia, rho lebih kecil dari rho max. Nah, kalau kita cek ini, berarti kita harus hitung. Dia pakai tabel supaya ada ilmu kalian. Ini kan sama dengan yang pertama, jadi nggak perlu. Kalau sama dengan pertama, tinggal lihat yang pertama. Dihitung aja lah, supaya ada ilmunya. Jadi di sini dia AS 3D25. AS cepat-cepat pun kita kalau tak paham tuh apa. AS 3D meter 25. Ini luas penampang 3 diameter 25. 1473,21. 1473,21 mm kuadrat. B D. B kita 300.
AS bagi B bagi D 0,0109. 0,0109. Ini dia. 0,01. 245. Kita buat juga 5. Sama dengan buku. Kita ikuti aja. Ini tulangannya dia nggak sama dia pasti. Ini dibulatkannya makanya lebih kecil. Rho. Tak ada koefisien rho ya. Ini koefisien pengaruh ke nilai ya. Apa satuan. Tak ada satuan ya rho. Jadi kalaupun benar hasilnya. Di masa pandemi ini. Walaupun benar hasilnya. Salah satuan. Tidak ada satuan. Masih saya benarkan. Tapi nilainya dikurangi. Tapi kalau misalnya kita jumpa tidak di masa pandemi, dalam kondisi normal, itu otomatis saya salahkan. Saya paling benci orang sipil yang tidak pakai satuan. Orang teknik itu harus dengan satuan. Sudah. Kemudian dihitung Romax. Nah, Romax tadi, ini dia rumusnya. Ctrl C, Ctrl V. Pindahkan lagi. Supaya mudah. Ctrl C, Ctrl V. Ini. Nah, kita pakai ini. Kita lihat kita punya mutunya FY kita 400, F aksen C 20. Sama. Sehingga beta 1 0,85. Ya kan? Beta 1 0,85. Dan dari sini. Karena kita punya lebih kurang dari sama dengan 28 MPa. Rho B kita masukkan ke sini dapat 0,0217. 0,0217. 2168. Romax dengan memasukkan ke sini dapat 0,01355. Sudah, itu yang dia bilang di sini. Lebih kecil, Rho lebih kecil dari Romax. Karenanya penampang terkendali tarik. V 0,9 kan. V 0,9. Ini enggak ada simbolnya. Terkendali tarik. Jadi cari simbol nih lumayan lama nih. V. Nah, ini aja kita pakai. Walaupun sebenarnya bukan ini sebenarnya lambangnya. Ada di bawah lagi nanti supaya jangan lama. V 0,9. Nah, kita harus periksa sebenarnya juga C-nya. Nah, C sama dengan A per beta 1. Karena ini sudah berbeda dia kan. Jadi kita harus hitung dulu. Itu A sama dengan ASFY 0,85 F aksen C kali B. Kalau di sini dia langsung dihitungnya di sini. Nah, langsung di sini dihitung. Cuman di sini ada tambahan kontrol rho lebih besar dari rho min itu lebih besar dari 1,4 per FY. Kenapa? Karena untuk dia hitungannya tadi aturannya ini. Nah, untuk mutu beton yang lebih kecil sama dengan 30 megapascal, maka dia
Rominnya 1,4 per EV. Rominnya 1,4 per EV. Ini kalau kita hitung. Kita cek aja betul atau tidak. Supaya puas. Sama dengan 1,4 dibagi EV kita 400. 0,0035. Ini 5 angka, kita buat juga 5 angka. 0,0035. Nah, itu yang dipakainya. Ini 1,4 EV. Jadi langsung dihitung dia momen rencana ASFY dikali D dikurang ASFY per 1,7 F aksen C kali P. F aksen C kali B. Didapat dia MN-nya 207,63. Sudah. Di sini kemudian yang perlu dicermati adalah V kali SFY kali D. D dikurang AS kali FY dikurang 1,7 F aksen C kali B. Ya, tidak ada masalah. Sebentar ya, saya lihat mana tahu ada angka yang salah. Nanti kalian di rumah bingung mempelajarinya. Banyak kali tadi salahnya buku ini. AS 19470. Apa tadi AS kita? Nah, ya kan diambilnya lebih kecil, makanya lebih kecil. EV 400, D-nya 450. Supaya jangan bingung kalian. Saya cek dulu, betul nggak hitungnya. Nanti kalau ada salah, ya. Dia pakai persamaan 315 ini, oke. Ini rumusnya. Nilai A dihitung dulu. Ya, sudah. Oke. Betul. Jadi tidak bingung lagi kalian untuk mengerjakan di rumah. Angkanya sudah pas masuk semua. Sehingga dapat dari sini, kalau kita hitung dengan momen tadi, ini berat betonnya diambil 24 kilonewton per meter kubik, sehingga didapat beban matinya 3,6 kilonewton. Itu harus dimasukkan ya. Sedangkan yang diketahui di sini kan hanya ada QD dengan QL. Jadi kita mau melihat berapa besarnya beban hidup yang ada kalau beban mati hanya berasal dari berat sendiri. Jadi dicari dulu berat sendiri, sehingga dimasukkan dia dengan 1/8 QL kuadrat. Nah, 1,26 kali
QL per 2 kali 6 kuadrat. QL kali 2 kali 6 kuadrat. Apa ini? Hitungannya ada silap lagi nggak ini? Setengah 1,2 kali 1/8 QL kuadrat. Apa bebannya? Oke. Ini seperapan QL Q 36 bagi 8 berapa? Susah kali pakai buku Indonesia ini, sayang-sayang. Cuma 5. Koma 2. Ya, ini kan ubah aja dia menjadi, supaya jangan bingung kan di rumah. Ubah dia menjadi plus nanti bingung kan di rumah ya. 1/8 dia langsung buka sama dengan ini aja buat dia 1/8 Q kali L kuadrat, tapi ini jadi QL. Makanya saya buat tadi, masukkan aja ini ke dalam, cuman dia 1/8 QL kali 6 kuadrat, gitu aja buat dia. Masukkan dia ke situ, ganti aja tulisan di situ. Dapatnya itu nanti dapat 4,5 dia. Yang dapat 4,5 dikali 1,6 sama dengan 7,2. Supaya jangan bingung kan dengan datangnya ini. Nah, ini datangnya dia, supaya jangan bingung kan datangnya ini. Dapatnya 7,2, masukkannya 1/8 kilo kuadrat, sehingga dapat QL itu dia maksimum beban hidup yang diizinkan 26,14. Nah, ini tadi dari rumusan yang ada di halaman ini. Nah, dapat dituliskan pula jadi dalam variabel rasio tulangan yang dipakai ini. 0,85 F aksen C kali A kali B sama dengan AS kali FY kali D dikurang A per 2. AS FY kali D kurang A per 2 itu dapat juga dibuat dengan D dikurang A itu sama dengan AS FY per 1,7 F aksen C kali B. 1,7 F aksen C kali B. Terlalu banyak salah di bukunya. Mudah-mudahan kan nggak bingung ya. Jadi itu buat aja seperti ini di dalam kurungnya di kanan. Tambah 1,6 buka kurung 1/8 QL kali 6 kuadrat. Supaya jangan bingung kan dengan angka-angkanya nih. Membuat buku yang simple itu susah. Iyalah, kami aja pun malas buat buku. Kita sikapi aja lah. Bagaimana yang salah kita apakan aja. Oke, sampai nomor 5. Ada pertanyaan? Contoh 35.
Udah 3 jam kita, saya rasa 3 jam pelajaran ya. Dan ini masih ada setengah jam lagi nih. Saya rasa kita padakan dulu di sini. Contoh 35 halaman berapa tadi? 45. Saya buat dulu batas materinya. Jangan bingung kita. Sudah. Simpan. Ini nggak perlu. Jambotnya kita tutup. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya rasa cukup sampai di situ. Terlalu banyak. Yang salah-salah tadi dicermati dulu di rumah. Nanti kalau ada yang kurang paham revisi yang saya berikan atas bukunya tadi, bisa ditanyakan pada perkuliahan berikutnya. Lumayan banyak kesilapan bukunya. Jadi mesti hati-hati kita pelan-pelan ditengok satu-satu. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dari siapa ini yang belum nampak? Lilin Mardana. Ada pertanyaan dari Lilin? Lin? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Hidupkan dulu videomu, Lin. Biar saya lihat dulu mukamu yang belum mandi itu. Sibuk kau. Merapikan diri. Saya pun belum mandi nih. Lin. Ya, Pak. Ada pertanyaanmu, Lin? Nggak ada, Pak. Gimana kau rasa kuliah ini? Selama daring ini? Enaknya? Yang semua mata kuliah dulu. Lin? Ya, Pak. Lama kali macam ditanya kau mau nikah atau enggak. Apa jawabannya tadi? Gimana yang kau rasa kuliah daring ini? Nggak tahu, Pak. Wah, kau punya hati enggak? Punya, Pak. Hatimu bisa merasakan enggak? Bisa, Pak. Apalah yang kau rasakan mengenai kuliah daring ini, Beb? Saya belum menanya rasamu kepada saya ya, masih terhadap perkuliahan daring. Susah kali. Baru apa kita? Daily, Pak. Daily ya, dari Nias sana. Udah zona merah ya? Udah zona merah Nias. Udah zona merah Nias. Masuk ke sana pun mesti tes usap, swab. Bisa gitu. Iya, Pak. Udah keluar peraturan gubernur. Gimana perasaanmu nih? Kau sini kos? Iya, Pak. Lasak kali si remat nih keluar masuk. Jadi kau diutus dari Nias ke Sumatera Utara ini, kau rasakan kuliah daring ini, gimana ya aspirasimu? Gimana? Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau saya suruh kau menjelaskan dengan gerakan nanti bagaimana? Bagaimana? Udah berat nih daily. Ada hubungan kau dengan siapa? Siapa yang anak TPJJ daily itu?
Iya, lupa. Yang pinter ranking 1 tuh. Anak TPJJ, Pak. Iya, angkatan pertama Nias itulah kerjasama si Daily. Alah, siapa lupa saya. Pinter tuh, orangnya tinggi. Ali Daily siapa nih? Ani. Si Ali atau siapa namanya yang pinter dia Daily. Ranking 1 lah dia angkatan pertama kelas kerjasama Nias. Orangnya agak besar juga itu. Kalau mata sipit semua kan ya. Sipit juga matanya. Matamu aja nggak sipit. Apalah perasaanmu dulu? Aja mana ya? Yang barusan ini ada ikut koalisi angket itu. Yang mana, Pak? Yang angket online, yang disuruh isi. Ada ikut ngisi? Enggak, Pak. Oh enggak? Yang Iya, ada itu terakhir itu. Mahasiswa, dosen. Kalau saya pun nggak ngisi itu. Jadi yang saya paling berkesan itu ada dari kelas saya, cewek. Seakan-akan hubungannya dengan daring ini seperti percintaan dianggapnya. Percintaan jarak jauh. Gemetaran dia. Mau tugas itu terlambat. Keringat dingin gitu. Cuman nih perasaanmu, Didin? Saya tanya yang lain, susah kau dengan ini. Oh ini loh, pas di sini. Pariban saya dulu saya tanya. Atikah Safida Siregar? Ya, Pak. Ada videomu ini. Kalau pun lu videomu ini. Tika, kau jangan kau matikan videomu, Lin. Tika. Sayang. Ya, Pak. Hidupkan dulu videomu. Bentar, Pak. Aduh. Kau sambil masak kau enggak? Enggak, Pak. Nanti sambil ngiris bawang. Enggak juga, Pak. Jadi, kok lama hidupkan videonya? Pakai sarung bantal aja dulu. Bantal apa? Selimut. Ya, Pak. Oke. Jadi kau bantu dulu Silin, macam mana perasaan kalian tentang kuliah daring ini? Semester 3 ini. Dengar dari. Si Intan keluar. Kau ini pemain drama Korea juga kau ini. Bersandiwara kau di situ. Astaga, diam semua. Oke, biasanya yang lebih ekspresif nih, Juan. Ya, Pak. Nah, kau jelaskan dulu macam mana kuliah daring ini menurut kau? Semua kuliah semester ini. Enak gak enak, Pak? Hah? Enak gak enak? Macam mana enak gak enak ini? Macam Enaknya makan. bisa santai, Pak. Enaknya bisa santai, nggak enaknya? Susah dipahami materinya, Pak. Ngantuk pula itu, Pak. Itu memang masalah daring atau masalah otakmu? Daring, Pak. Oh, masalah daring. Jadi kalau di kelas lebih mudah kau memahami. Iya, Pak. Serius kau. Jadi minggu depan ini kalian masih masuk lab? Enggak, Pak. Minggu ini, Pak. Pas mata kuliah saya? Enggak. Enggak, Pak. Oh, berarti kita masuk normal, Selasa 1, 2, 3, 4. Iya, Pak. Oke. Ya sudahlah. Berarti kita masuk minggu depan pada jam normal 1, 2, 3, 4. Nanti minggu depan pelajari pelan-pelan, tanyakan lagi apa yang kurang jelas. Kalau tidak ada, kita akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.